Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rafi'is sama'i bila amad, basitil ardi ala ma'in jamad, khaliqil khalqi wa muhsil adad, muqassimil arzaki falam yunsa ahad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fi sabili rabbih hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu ibadah subuh berjamaah. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya kita adalah hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah mungkin difikir-fikir betapa banyak saudara-saudara kita yang berada di luar sana, yang tadi malamnya mungkin sudah berniat untuk melakukan ibadah subuh pada pagi hari ini, namun tidak semuanya yang diberikan kesempatan yang begitu berharga dari Allah ini. Kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat tersebut, maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, mengapa syukur ini mesti harus diulang-ulang? Hari ini kita bersyukur, besok kita bersyukur, kemarin kita bersyukur, nanti kita juga bersyukur. Kenapa kita ini senantiasa disuruh bersyukur? Ketahuilah, salah satu sebab kenapa kita diminta oleh Allah untuk selalu bersyukur, karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu selalu diperbaharuinya. Nikmat sehat yang diberikan Allah kemarin kepada kita tentu berbeda dengan nikmat yang telah diberikannya pada hari ini. Kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita di hari-hari yang lalu tentu juga berbeda dengan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita pada hari ini. Begitu juga yang akan datang. Maka dari itu, senantiasa kita sudah merupakan suatu kewajiban, sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat yang selalu diperbaharuinya, begitu jugalah syukur yang kita ucapkan senantiasa selalu kita perbaharui. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum saya sampaikan kenapa sholawat itu juga penting,
Marilah sama-sama kita bersalawat dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Di samping kita diperintahkan untuk bersyukur, kita juga diperintahkan untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Ada banyak hal. Salah satunya, akan datang suatu masa, kata Rasulullah, di mana pada masa itu tidak ada lagi yang dapat kita banggakan, tidak ada lagi yang dapat kita harapkan yang bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan keluarga sudah tidak penting lagi bagi kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih. Juga ia lari dari ibu dan bapaknya. Mengapa pada hari itu kita menjauhi orang-orang yang dulunya kita sayang di dunia ini? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga ia sudah tidak ada lagi urusan dengan keluarganya, tidak ada lagi urusan dengan hartanya, dengan seluruh setiap orang pada hari itu akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan pada hari itu tidak ada lagi yang kita harapkan selain syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu pentingnya bagi kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Semoga dengan solawat yang kita ucapkan ini, kita dicatat oleh Rasulullah. Kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut. Di samping itu, selawat ini kenapa begitu penting? Karena ibaratkan kalau zaman sekarang ini vaksin kita mesti divaksin booster gitu kan. Begitu juga dengan sholawat bagi kehidupan kita. Setiap hari kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Doa-doa yang kita sampaikan ini menurut sebagian ulama itu tidak langsung sampai kepada Allah, akan tetapi berada di awang-awang. Nah, sholawat inilah yang menjadi turbonya doa kita. Maka dari itu tidak jarang kita dengarkan ketika imam membaca doa ataupun para pembaca doa, dai membaca doa, selalu diawali dengan tahmid kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan dengan salawat inilah Allah segera mengijabah doa kita semua. Salawat ini penting bagi kita untuk senantiasa kita ingat-ingat. Di samping dengan salawat kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah, tidak susah untuk mengucapkan salawat. Jika kita mungkin bosan dengan ucapan-ucapan biasa, bisa kita lakukan dengan sambil bernyanyi misalnya, sholawatan bareng-bareng. Itu semua sedikit banyaknya pasti akan berdampak kepada kehidupan kita. Dan yang lebih penting daripada itu, ketika mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak melakukan pekerjaan sholat itu.
Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah tidak bersedekah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah, perhatikan ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ini saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang diceritakan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diterima dari sahabat Anas. Hadis termaktub di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah. Pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana senantiasanya ketika selesai sholat itu Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Selalu seperti itu. Selesai melaksanakan sholat, berkumpul bersama para sahabat. Begitu setiap harinya. Dan apa yang dilakukannya? Yaitu mungkin membahas tentang ilmu, atau melakukan kajian-kajian, ataupun membahas tentang suatu masalah. Selalu saja ada pembahasan-pembahasan baru yang dibicarakan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabat. Namun dalam hadis ini kata Anas, itu agak lain daripada yang lain. Anas mengatakan setelah sholat pada hari itu, Rasulullah langsung berbalik menghadap kami seraya berkata, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan hadir di hadapan antum sekalian, di hadapan kalian semua, seorang calon penghuni surga. Seketika Rasulullah mengatakan seperti itu. Sebagian para sahabat, hampir seluruh sahabat itu merasa heran, merasa penasaran, siapa orang yang ditunjuk oleh Rasulullah ini. Tak lama, beberapa saat, persis di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah muncul seorang pemuda yang mungkin kalau dilihat dari penampilannya tidak menunjukkan kalau dia itu adalah ahli surga. Berpenampilan sangat biasa. Keesokan harinya kembali Rasulullah mengatakan, setelah sholat beliau menghadap kepada sahabatnya mengatakan, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan hadir di hadapan antum seorang pemuda calon penghuni surga. Dan dari arah yang sama, dari tempat yang sama, muncul orang yang sama dengan hari kemarin. Dan keesokan harinya kembali Rasul mengatakan, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan hadir di hadapan kalian seorang pemuda calon penghuni surga. Lagi-lagi orang yang sama muncul di hadapan para sahabat. Tentunya ini membuat para sahabat heboh. Para sahabat penasaran, mengapa bisa orang ini dikatakan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Dia merasa sangat penasaran terhadap orang ini. Maka diikutinya lah orang tersebut, dicarinya di mana tempat tinggal pemuda tersebut, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kemudian ia mengatakan kepadanya, izinkan saya untuk berada di tempatmu, untuk istirahat di tempat kediamanmu.
Yang tidak lain tidak bukan, sebenarnya tujuannya adalah ingin melihat amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia dicap atau disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Namun ketika Abdullah berada di rumah pemuda tersebut, ia tidak mendapatkan hal istimewa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Bahkan kata Abdullah, lam yarahu yaqumu minal laili syai'a. Tidak didapatinya pekerjaan-pekerjaan yang kira-kiranya dilakukan oleh orang-orang soleh, seperti mungkin sholat malam, itu tidak dilakukannya. Saya tidak melihat dia bangun tengah malam untuk melakukan sholat, kata Umar. Akan tetapi, ghairu annahu idza taqallaba fi firashihi dzakarallah. Hanya saja kalau dia bergerak dari posisi tidurnya, yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata Allah. Setelah beberapa hari Abdullah berada di rumah tersebut, ia terus terang kepada pemuda tersebut. Seraya berkata, sejujurnya saya berada di tempatmu ini bukan karena saya punya masalah dengan keluarga saya. Akan tetapi kedatangan saya ke sini ingin melihat amalan apa sih yang engkau perbuat, sehingga Rasulullah berani mengatakan kalau engkau adalah seorang ahli surga. Akan tetapi setelah beberapa hari saya berada di sini, saya tidak melihat hal istimewa yang engkau lakukan. Tolong beritahu kepada saya hal istimewa apa yang telah engkau lakukan. Pasti ada sesuatu. Jawab pemuda tersebut, apa yang engkau lihat itulah yang aku lakukan. Tidak ada yang aku tambah-tambahkan dan tidak ada yang aku kurang-kurangkan, apalagi aku sembunyi-sembunyikan. Bagaimana keseharianku di rumah, itulah yang telah engkau lihat. Mendengar itu Abdullah ingin segera pamit. Sebelum ia keluar dari pintu rumah pemuda tersebut kembali mengatakan, ma hiya illa kama ra'aita. Apa yang engkau lihat itulah yang senantiasa aku perbuat. Ghairu anni, hanya saja ghairu anni la ajidu fi nafsi gisyan wala ahsudu ahadan fi khairin a'tahu Allahu iya. Apa yang engkau lihat itulah yang ada pada diriku. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan perasaan dengki, tidak pernah menyimpan perasaan iri hati, tidak pernah menyimpan perasaan tidak suka kepada saudara-saudaraku, dan tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatiku. Sebelum aku memejamkan mataku untuk terlelap dalam tidurku, aku senantiasa memaafkan semua perbuatan-perbuatan orang kepadaku. Ketika saudara-saudaraku mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, aku ikut berbahagia bersamanya. Tidak pernah terbesit di hatiku untuk iri kepadanya, ataupun dendam, ataupun dengki kepadanya. Begitu juga ketika saudara-saudaraku tertimpa musibah, aku ikut berduka cita bersamanya. Tidak pula terbesit di hatiku untuk senang di atas penderitaannya. Apa yang dilakukan saudara-saudaraku kepadaku, senantiasa ku maafkan jika itu telah menyakiti hatiku. Mendengar ini, Abdullah berkata, hadhihi hiyallati balagot bika. Inilah hal istimewa yang ada pada dirimu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani menjamin bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya
hati mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita. Betapa banyak seseorang yang mungkin tidak sadar ketika hatinya gelisah. Jangankan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, pekerjaan-pekerjaan yang senang aja, yang mudah aja, itu terasa berat bagi kita. Dan sebaliknya, ketika hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai, kita merasa tidak ada beban. Segala pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapan kita senantiasa akan kita lakukan dengan lancar, dengan mudah. Dan jauh-jauh hari Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri Anda semuanya itu ada segumpal darah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan dengan hati. Kalau segumpal darah ini baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh. Kalau segumpal darah ini rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Yang dulunya kita senang beribadah, mungkin menjadi malas-malasan. Yang dulunya kita senang memberi, mungkin karena hati ini tidak enak, tidak senang, maka amalan-amalan kita itu senantiasa akan kita jauhi dan kita tinggalkan. Maka dari itu, kembali saya ingatkan, hati mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, untuk memulai semua kegiatan kita, khususnya pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita bersihkan hati kita. At-takhalli qabla at-tahalli. Kita kosongkan dulu hati kita, senantiasa itu akan mudah diisi dengan kebaikan. Jika hati kita sudah penuh, sudah sesak, maka apapun yang disampaikan kepada kita itu senantiasa akan kita tolak, karena sudah penuh dengan segala macam kedengkian, segala macam keirian, ketidaksenangan. Maka dari itu, kita perbaiki hati kita perbaiki niat kita. Apakah kita melakukan ini itu sudah benar-benar karena Allah? Apakah pekerjaan yang kita lakukan ini benar-benar mengantarkan kita kepada ketakwaan? Setiap harinya senantiasa kita lakukan seperti itu. Insya Allah, jika hati kita telah baik, pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan juga begitu akan bernilai baik. Dan orang-orang di sekitaran kita insya Allah juga akan merasakan dampak dari kebaikan yang telah kita lakukan. Saya ingin menggambarkan, mungkin sebelum itu, mungkin sebagian dari kita atau kebanyakan mungkin dari umat manusia ini selalu sibuk dengan hal-hal yang fisik. Selalu sibuk dengan hal-hal yang fisik. Kita terlalu sibuk melihat mungkin penyakit kulit kita, entah itu mata, telinga, rambut, itu selalu senantiasa ingin kita perbaiki. Dan banyak di antara kita itu lupa bahwasanya di dalam diri kita juga ada yang harus kita perhatikan. Kalau penyakit-penyakit fisik ini mudah dideteksi, kita tinggal datang ke dokter dan kita sampaikan kita sakit mata atau ini, bahkan dideteksi dengan alat pun juga mudah. Akan tetapi hati ini itu susah untuk dideteksi. Siapa yang bisa mengetahui saat ini kita sedang senang, saat ini kita sedang bersedih, saat ini kita sedang lapar, saat ini kita sedang haus? Itu tidak ada yang bisa mengetahui. Dan yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Maka kitalah yang paling mampu untuk mengobatinya. Mungkin dengan sholawatan, mungkin dengan zikir kepada Allah, mungkin dengan membantu saudara. Banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menyucikan, membersihkan hati kita. Oke, oleh karena itu, mari kita lihat
antara dosa fisik dan dosa hati. Akan terlihat sangat jauh perbedaannya. Dosa fisik yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk menetap di surga, dan Allah melarangnya untuk mendekati sebuah pohon. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati pohon ini karena engkau akan menjadi orang yang zalim. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Adam atas bisikan dan gangguan dari jin dan para setan iblis yang menghasut menggoda Adam, Adam terhasut untuk memakan buah khuldi tersebut. Apa konsekuensi yang didapatkan oleh Adam? Ia diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Akan tetapi di ayat selanjutnya kita baca fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika Adam mengerjakan dosa itu, ia meminta ampun kepada Allah dan Allah senantiasa mengampuninya. Bandingkan dengan dosa yang dibuat oleh iblis. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, aba wastakbar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Lalu kau suruh aku bersujud kepadanya. Iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Ia enggan melakukan perintah Allah. Ia sombong. Yang dilakukan iblis adalah apa? Takabur, sombong. Maka apa balasan yang didapatkan oleh iblis? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga karena sesungguhnya engkau terlaknat. Iblis dilaknat oleh Allah karena sombongnya, karena penyakit hati yang bersarang di dalam hatinya. Ia enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Ia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Maka ia diberi hukuman dengan ia terlaknat sampai hari kiamat. Sudah jelas bagi kita dari dua kisah ini bahwasanya hati begitu penting peranannya bagi kita. Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini menggoyangkan kita. Jangan sampai penyakit hati ini malah menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari Sayyidut Tabi'in. Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya ma min yaumin yamurru ala ibni Adam illa wa huwa yaqul ana yaumun jadid. Kata Hasan Al-Basri, tidaklah suatu hari itu berlalu di kehidupan umat manusia kecuali hari itu akan berkata ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru bagimu. Wa ala amalika syahid, dan aku akan bersaksi terhadap semua pekerjaanmu pada hari ini. Fagtanimni, maka gunakanlah aku dengan sebaik-baiknya. Fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah, karena aku tidak akan pernah kembali lagi padamu sampai hari kiamat, dan pada hari itu aku akan bersaksi terhadap semua pekerjaan yang engkau lakukan pada hari ini. Maka dari itu semoga ini semua dapat menjadi pengingat bagi kita, terkhususnya bagi saya sendiri, untuk kita senantiasa membersihkan hati kita dan memulai hari kita dengan hati yang bersih, sehingga semua pekerjaan yang ada di depan kita itu dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.